bagian jendelanya, bagian pintunya, sehingga mengakibatkan Mama Lupus sudah harus kehilangan helmetnya saat ini, Sanskoy. Ya, sudah ada satu korban untuk sementara waktu, yaitu helm dari Mama Lupus. Bahkan langsung ada upaya cepat, ada reaksi cepat yang ditujukan oleh pemain-pemain Scarlet Gaming. Menjemput Mama Lupus, bergerak menuju tempat yang berbeda. Mereka ingin lebih utara lagi nampaknya. Mungkin kembali menuju ke arah rumah mereka, yaitu Severny, karena Smith sudah berada di perkotaan Severny. Tapi hati-hati karena Severny juga diincar oleh pemain-pemain BNW. Tembakan demi tembakan dilakukan. Satu sudah tumbang, tabrakan terjadi di sana. Confirm elimination pastinya. Tapi turun untuk saat ini ada granat atau maksud saya ada close combat yang terjadi. Tembakan kembali. Low HP satu pemain Scarlet Gaming tapi berhasil untuk menumbangkan pemain BNW di tempat tersebut, yaitu Tebak. Yes, betul. Dan sekarang nampaknya dari seorang Smith juga berusaha untuk mengambil backup juga, tapi kedatangan tamu dari tim RRQ bakal lihat Nerpeiko memberikan counter yang sangat mendalam dengan headshot yang didapatkan ke seorang Smith. Kali ini Mama Lupus juga nampaknya gak bisa bertahan karena lihat bagian belakangnya di backstab juga oleh tim BNW. Sebuah mimpi buruk untuk Scarlet Gaming. Mereka seakan sedang menguasai area permainan, sedang menguasai jalannya pertandingan, tapi tiba-tiba sebuah pergerakan yang terlalu komit menuju ke arah Severny, itu adalah pergerakan mudik menuju kampung halaman mereka, terjegal oleh BNW, membuat mereka gagal dan mereka terlambat karena RRQ udah lebih cepat duluan daripada Scarlet Gaming. Betul, split 3-1 tadi dilakukan juga oleh tim Scarlet Gaming. Smith membackup di bagian belakang, tapi nampaknya ke distract karena tiba-tiba ada RRQ, ada BNW juga, tapi nampaknya lihat juga udah mulai terjadi pemadatan di bagian kota Severny, yang lemparan nades dari seorang Jacques berusaha untuk mengincar posisi dari seorang barrier. Bahkan granat yang kedua sudah mulai dilakukan oleh Jacques, sudah dilemparkan, masih sama hasilnya, belum ada damage masuk menuju ke arah barrier. Betul, 1, 2, 3, 4 tim menumpuk di bagian area Severny dan sekarang nampaknya dari seorang Yale berusaha untuk mencari informasi lagi lebih jauh lagi terhadap tim-tim yang saat ini terdekat jaraknya dengan timnya mereka. Tapi nampaknya GPX juga sudah mulai pecah fightnya dengan tim Bulls. Bulls berada di tempat yang tepat untuk sementara waktu karena memang drop zone dari Bulls itu digergopol apart sehingga berada di area utara dari Erangel. Mereka tinggal geser saja ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit untuk menuju ke arah Severny. Audrey untuk saat ini mencoba untuk mem-pop up smoke terlebih dahulu. Looting akan segera diambil, tapi Toms bersama dengan pemain-pemain Geek sudah kehilangan Maybe karena Maybe tadi menjadi confirm elimination untuk Bulls. Mereka masih berjuang dengan 3 pemain saja. Betul, padahal kalau misalkan kita berbicara Maybe untuk di Miramar di hari yang pertama ataupun di Erangel hari yang pertama, itu dia survive dari circle yang keempat dari menit 18 sampai ke menit yang ke-26 sampai ke hashtag yang kedua. Kali ini teman-teman dari Maybe yang harus melanjutkan perjuangan dari Geek Fame ID di game yang pertama hari yang kedua. Ya, itu dia yang tadi kita lihat bagaimana perjuangan demi perjuangan juga sedang diupayakan oleh Moskow karena dia hanya berenang saja di area air untuk saat ini. Tidak banyak yang bisa Moskow lakukan, hanya pasrah untuk sementara waktu. Bahkan kalau dilihat kayaknya Moskow ini ada di dalam sebuah kendaraan karena logonya logo setiran di sana sehingga dia bisa melakukan healing juga. Oh iya betul. Dan saat ini nampaknya lihat dari seorang Taus masih berusaha untuk mengintai juga, mencari informasi lagi untuk bisa mengamankan lagi posisi terbaik dari tim Geek Fame ID. Tapi nampaknya Jacques mencoba lagi dengan kedua kali diletarkan. Kali ini bukan Barry yang dituju tapi Flux yang dituju nampaknya oleh seorang Jacques. Ya, terpantau lagi dan lagi Yale menggunakan sebuah SLR senjata yang juga cukup sering kita lihat digunakan di Piala Bung Karno. Kemarin Eldoge juga sudah notice hal tersebut, sudah membahas hal tersebut. Severny menjadi magnet circle untuk di match kali ini. Terus berada di tempat tersebut, berada di area Severny, namun sangat disayangkan tim yang memang drop zone jadi Severny justru sudah bonyok, bahkan sudah tidak ada. Ya betul, Scratch Gaming yang mereka tadi mungkin berusaha untuk memprediksi skillnya akan sedikit melenceng ke bagian bawah Severny, tapi ternyata enggak, malah pure masuk satu kota penuh untuk di circle kita yang sekarang. Dan nampaknya dari Voin Jace, Daniel mendapatkan posisi seorang Matoi dari tim GPX. Ya, justru untuk sementara waktu yang sangat nyaman posisinya adalah lagi-lagi victim 365. Mereka sudah berada di perkotaan Severny, tapi Crack Telur mencoba untuk bisa melakukan tembakan demi tembakan. Jumpsuit yang berhasil tadi membuat Jar kaget, terheran-heran Jajar karena tiba-tiba ada Crack Telur di area depannya. Dan juga tembakan dari arah belakang masuk menuju Crack Telur. Dia masih menunggu apakah ada pemain lain yang berada di area gua tersebut. Wow, betul banget, masih di area shooting range. Nampaknya udah mulai pecah fight juga antara Onyx dan juga Bigetron Ace. Dan nampaknya dari Voin juga semakin lebih fokus lagi untuk bisa melakukan beberapa pick off ya ke tim EVOS kali ini. Terus terpantau untuk sementara waktu Messi God, di mana dia terus bergerak juga mengitari tempat tersebut, mengitari Shake dari Cleon yang sedang tersukur, sedang bleeding out. Sulit nampaknya untuk Cleon bisa diselamatkan karena masih ada satu lagi sebenarnya atau dua lagi pemain dari Onyx yang masih bisa nembak, tapi jaraknya cukup jauh.
dan juga terpantau untuk saat ini satu ternyata 008 karena di belakang itu adalah EVOS Reborn. Ya betul, dan juga player dari Onyx tadi yang berusaha untuk menembak juga ditembak balik oleh tim Bigetron Red Aliens dari seorang Messi Gold yang mendapatkan lagi satu persatu player dari tim Onyx yang mungkin sekarang hanya menyisakan satu atau dua player terakhir untuk tim Onyx, tapi ternyata satu lagi tersisa yaitu dari seorang 008. Ya terus terlihat, terus terpantau untuk saat ini. Masih mereka nampaknya cukup menahan untuk menuju ke area circle Bigetron. Saya tahu bagaimana mereka ingin menahan tim-tim lain yang terlambat untuk menuju ke area dalam circle-nya, tapi mereka juga harus mengkalkulasikan karena Blue Zone untuk sementara waktu sudah bergerak mendekati tempat mereka sedang berdiri. Betul, udah gak banyak waktu lagi yang mereka perlukan saat ini. Mereka harus bisa lebih bergerak lagi masuk ke dalam bagian play zone, tapi kita beralih lagi POV dari kamera kita ke bagian Sever nih. Masih ada victim yang menguasai area di bagian utara dan lihat satu player berwarna pink masih berusaha untuk mendapatkan placement terbaik untuk timnya sendiri, dan Onyx pun rata dipulangkan di posisi yang ke-12. Ya, padahal kalau kita lihat tadi Onyx berjuang dengan cukup baik di awal-awal. Mereka juga langsung saja mendapatkan 4 elimination dari awal, tapi lagi-lagi placement masih menjadi PR yang cukup besar dimiliki atau sedang dialami oleh pemain-pemain dari Onyx. Terpantau satu pemain dari Bigetron atau dua pemain yang menggunakan kendaraan tersebut. Dia coba untuk menuju ke area rumah roti di Severny, tapi terpantau sudah ada RRQ melakukan tembakan juga dan mundur terlebih dahulu, tapi Messi God juga tertangkap. Sulit untuk dia bisa bertahan di tempat tersebut. Wow, BNW Flux yang ternyata mendapatkan sesosok seorang Messi God, berarti dari tim Bigetron Red Aliens. Mereka diapit dari segi sisi RRQ, dari sisi BNW-nya juga, dan bahkan sekarang Voin yang sedari tadi juga mengganggu pergerakan dari tim-tim lainnya dipulangkan juga ternyata Sanskui di posisi yang ke-11. Ya, masih bergerak kembali pemain-pemain RRQ. Mereka sudah berhasil masuk menuju ke area Severny sehingga mereka bisa menguasai tempat ini. Tinggal cari area setup yang paling nyaman untuk mereka menjegal tim-tim lain agar tidak bisa masuk menuju pertahanan mereka. Ya, betul, dan nampaknya lihat dari seorang TRPko bersama dengan Asa mendapatkan satu buah area, mendapatkan loot crate juga tambahan mungkin, dan saat ini nampaknya dari Bulls Moscow dengan AKM-nya headshot ke satu player dari tim EVOS KF didapatkan, bahkan dari TRPko juga ternyata yang berusaha untuk split juga telah dilakukan, tapi nampaknya di pick up juga bahkan dua knockdown dirasakan juga oleh tim RRQ. Sangat disayangkan RRQ. Tadi saya sudah mengatakan mereka tinggal mencari tempat yang paling nyaman untuk mereka melakukan setup, menjemput atau menyambut lawan-lawannya yang datang. Tapi justru mereka lah yang disambut. Mereka lah yang didobrak pertahanannya oleh Bigetron Red Aliens yang datang dari arah yang tepat, membuat RRQ pincang dengan dua pemain saja yang berada di perkotaan Severny. Yes, betul, dan juga lihat dari minicamp kita ada perjuangan juga dari seorang Jisoo yang masih bisa untuk mendapatkan beberapa angle yang lebih clear lagi karena gangguan juga datang dari tim BNW. Bahkan lihat Nate dari Karakter Bigetron Red Aliens connect dengan jarak yang cukup jauh, nampaknya berhasil bisa dimaksimalkan dengan sangat baik kalkulasinya oleh seorang Karakter. Ya, setidaknya ini adalah granat yang ketiga sudah dilontarkan menuju ke area depan. Confirm elimination juga sudah didapatkan, harusnya menuju ke arah pemain-pemain RRQ karena tinggal dua untuk saat ini RRQ yang terus berjuang. Bigetron perlahan namun pasti mereka bisa membuka celah di area Severny yang sulit untuk dimasuki, tapi mereka mampu membuat celah tersebut, mampu perlahan demi perlahan masuk menuju ke arah circle-nya. Betul, dan masih ada satu player dari Bigetron Red Aliens ditinggalkan juga di bagian belakang yang sekarang juga sudah mulai regroup nampaknya, tapi ada gangguan juga, distraction juga datang dari tim yang berwarna oranye dari tim Ion yang ternyata juga mungkin bisa jadi penghalang untuk masuknya lagi satu penggawa terakhir dari tim Bigetron, dan juga Bulls puas di posisi yang ke-9. Ya, Bulls berada di posisi lagi-lagi ke-9. Selalu seperti itu Bulls saat bermain di Grand Final Piala Bung Karno. Kalau nggak di 9, 10, 11, 12, selalu di mid game bisa dibilang placement mereka tidak terlalu baik. Tapi terus kita pantau EVOS Reborn juga menyusul Bulls menuju ke area lobby. Area depan dicek terlebih dahulu oleh pemain dari Bigetron Red Aliens sangat baik. Gremory bersiap untuk menjangkau dua pemain yang datang dari tim nomor 11. Betul, dan untungnya dua pemain tersebut masih ada di lantai 1, tapi udah mulai keluar juga di pick oleh seorang Jisoo, dan akhirnya Mord yang mendapatkan posisi seorang Jisoo, dan sekarang nampaknya victim lebih jaya lagi karena mereka bisa mengkontrol areanya untuk saat ini, dan nampaknya lihat dicari lagi yang kedua kalinya, dicari lagi play terakhir, dicari, diubuk-ubuk, dikejar nampaknya dengan 3 play sekaligus datang dari tim victim. Ya, sulit untuk bertahan. Jisung Park di tempat tersebut sedang bleeding out untuk saat ini, dan kita melihat confirm elimination menuju Sintayong berhasil didapatkan oleh pemain-pemain victim 365. Yes, betul, sayang sekali Lee Minho ditangkap juga nampaknya posisinya saat ini, bahkan lihat dari bagian luar dari seorang Bagong membagongkan banget tembakannya, connect Chimo ditumbangkan juga, dan bahkan tinggal ada seorang Tops dan juga Audrey yang masih berusaha untuk survive juga untuk menyelamatkan posisi placement terbaik untuk tim Geek Fam ID. Audrey mencoba datang dengan sebuah bagi terlalu terbuka posisinya, membuat Bagong mudah sekali untuk membuat hal ini sulit.
kepada Geek Fam. Satu pemain terakhir yang masih bertahan, masih bisa nembak dari Geek Fam. Yes, betul. Toms, player terakhir dari tim Geek Fam ID. Mampukah dia bisa bertahan mendapatkan placement terbaiknya untuk tim Geek Fam? Akan kita sama-sama lihat, dan kita akan melihat juga rotasi yang udah dibangun juga oleh tim dari Ion. Dari seorang Raja, Satya turun, memberikan backup Bigetron dan Ijar kali ini nampaknya oleh tim Ion. Bahkan di tempat yang sama saat Nerpeko tadi tumbang, pemain-pemain Bigetron pun tumbang. Kali ini posisinya berganti. Tempatnya Bigetron tadi ngenokin RRQ diisi oleh Ion. Tempatnya RRQ kenok diisi oleh Bigetron, tapi datang 2-3 pemain dan membuat hal ini sulit untuk Bigetron Red Alliance, dan pulang semuanya menuju ke area lobby oleh Ion. Yang kita belum tahu ini siapa yang main sebenarnya. Iya, yang kita tahu ini adik-adik yang masih menang ya kan, masih unggul atas kakak-kakaknya, dan juga nampaknya lihat mereka lebih jaya lagi, berarti bisa meretake spot yang diisi oleh tim Bigetron Red Alliance. Dan nampaknya dari Kean berhasil bisa mendapatkan player terakhir dari tim Geek yang puas juga ternyata di posisi yang keempat, berbarengan juga ternyata dengan tim BNW 88. Ya, yang kita tahu ini adalah pemain-pemain Ion yang cukup sultan karena skinnya bagus-bagus semua dari tadi. Kan ini yang bagus, ini mahal nih skinnya nih, Mahal bajunya tuh nih. ya. Nah, ini tasnya yang juga pengen nih. kan, ini yang pengen kan, Ya, pengen kan. tasnya juga mahal itu. Mahal. Betul, sultan Ya, sih berarti Bigetron diratain sultan. Oh, karena ada Lord Raja. Oh, bener. Mensuplai. Besok ada beritanya, gempar Bigetron diratain sultan. Gitu. Abom. Nah, ini juga mahal nih muminya nih. Nah, gimana kalau kita nggak ngomongin skin? Ngekes aja sekarang Ngekes gitu aja, ya. ya. Oke, karena tinggal 3 tim lagi tiba-tiba tersisa nih, dan kalau misalkan kita lihat dari segi posisinya, circle-nya ini benar-benar nggak ada menguntungkan salah satu pihak. Wow, mereka harus menuju ke area yang cukup terbuka. Mort tumbang, sangat baik Kean melakukan tembakan demi tembakan dan kembali peluang di depan mata untuk mendapatkan WWCD kedua tim Victim 365. Wow, ini adarnya susah sih karena kan ini waktunya mereka untuk berotasi, tapi diulur waktu yang kembali karena Mort ditumbangkan. Bahkan sekarang Ion yang tadinya enak, aman, nyaman, tapi tidak dari gangguan seorang Hades Victim 365, itu dia terlalu overpick ternyata, terlalu pede untuk bisa meratakan seluruh anggota dari tim Ion. Ya, masih saja untuk saat ini upaya demi upaya dilakukan oleh pemain-pemain Victim 365. Granat sudah sangat matang. Ciel akan melemparkan saat lagi, sudah dilemparkan, meledak dan juga membuat pemain-pemain Ion harus keluar, dan tembakan dari Ciel membuat Ion langsung pulang seluruhnya menuju ke area lobby. Ciel masih bertahan bersama dengan Kean, dan winner chicken dinner tiba-tiba didapatkan oleh Victim 365. V for victory, V for Victim. Betul, dan juga dengan total 8 poin eliminasi tadi yang dikumpulkan oleh tim Victim 365 di game kita yang pertama untuk di hari yang terakhir juga di babak Grand Final Piala Bung Karno.